Nanti saya minta Pak Ishak berdoa buat anak-anak. Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Bapak. Kalau anak-anakmu yang sudah hadir pada sore hari ini, yang berdiri di depan, kiranya Tuhan menyertai senantiasa yang sebentar akan mengikuti kelas sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan, karena seperti apa yang Kau firmankan, inilah biji mata Tuhan. Inilah generasi-generasi yang akan datang sebagai penerus kerajaan-Mu. Bapa, Kau urapi setiap anak-anak yang ada di depan ini dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti kelas sekolah minggu dan mereka boleh semakin diperbaharui hari lepas hari. Kau berkati guru yang akan membimbing mereka, yang akan mengajar dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh semakin mengenal, semakin tahu ada satu pribadi yang begitu mengasihi mereka, Yesus Kristus namanya. Untuk itu Bapa, urapi dari awal, pertengahan sehingga akhirnya, sehingga mereka boleh mendapat sesuatu dari Tuhan, dan sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan orang tua, anak-anak yang dibanggakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak ada yang diajak oleh Ibu Api, ya. Silakan ke belakang. Ya, kita berdoa mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sore hari ini kami boleh punya waktu, punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu lah yang menguatkan iman kami, membangkitkan semangat kami, memulihkan hidup kami, menegur yang salah, memperbaiki kelakuan kami, supaya seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, berikan hikmat pengertian, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, supaya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Berkati juga jemaat yang mendengar, berikan telinga seorang murid, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, supaya firman-Mu dapat tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan berkata amin. Ya, puji Tuhan. Salam buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Selamat menjelang malam ya. Ibadah kita masih jam 5 sore. Terus kadang-kadang kita nggak on time ya, nanti bisa sampai menjelang malam. Ya, kita harapkan minggu-minggu berikutnya kita on time. Ya, puji Tuhan. Setiap hari Minggu kita beribadah di tempat ini, tentu sudah banyak firman yang kita dengar, ya. Firman Tuhan berbeda dengan hal apapun, ya. Saya kalau ngajar di sekolah, saya selalu katakan kepada mereka, kebetulan saya guru agama ya. Saya katakan kalau mata pelajaran yang lain itu hanya ilmu pengetahuan. Tetapi kalau belajar Alkitab itu ilmu tentang kehidupan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, hidup dan berkuasa. Kalau kita renungkan, kita lakukan, ada kuasanya. Amin. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, ya. Ada 6 hari penciptaan, ya. Hari 1 sampai 5
Tuhan semuanya diciptakan, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, matahari, dan segala sesuatunya. Tuhan hanya berkata, jadilah, maka jadi. Dan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Itu sebabnya kalau kita lakukan, kita akan menerima kuasa dari firman Tuhan itu. Yohanes berkata bahwa firman itu, bahwa Tuhan menjelma jadi manusia, dan firman itu telah menjadi manusia. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang mencintai hidup. Kita buka kitab kita 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal ketiga ayat 10 sampai yang ke-12. Ya, semua sudah dapat? Boleh juga baca yang di depannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian lanjut kita baca, kita buka kitab kita Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Mazmur pasal yang ke-34 Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 15. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Baik, kita kembali ke 1 Petrus 3 tadi ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 tadi. Ya, tadi kita baca di Mazmur, kita hanya membuat perbandingannya bahwa di Mazmur juga ada ditulis tentang ini. Nah, hari ini kita mau belajar, tentu semua kita di sini pengen hidup baik. Amin. Kita di sini berusaha ingin hidup lebih baik, ya. Itu sebabnya karena hidup ini proses, ya. Waktu terus berjalan. Hidup ini akan terus mengalami perubahan. Waktu akan terus berjalan sehingga kita yang dulunya anak-anak seperti anak kecil, ada Milka di sana ya. Kemudian tadi ada anak-anak di sini. Kita dulunya seperti itu. Setelah sekolah, setelah mulai remaja, dewasa, bahkan setelah menikah, waktu terus berjalan. Dan setiap orang semua berusaha ingin hidup lebih baik. Ada yang bercita-cita ingin punya gelar yang tinggi, ingin dapat pekerjaan, ingin dapat kedudukan, ingin mencari uang. Segala sesuatu dilakukan supaya bisa menikmati hidup yang baik. Dunia bahkan
mencari yang disebut dengan harta, tahta, dan wanita. Wanita itu bukan berarti wanita saja maksudnya, tetapi wanita itu berbicara tentang kenikmatan dunia. Ya, ada pesta pora, ada kenikmatan dunia lah, ya. Dan orang Batak biasanya bilang mencari hamoraon, hagabeon, asangapon, ya. Nah, semua orang di luar Tuhan mungkin akan mencari hal itu, ya. Mereka berusaha mencari harta, mencari kedudukan. Sementara walaupun dapat yang ketiga itu, kita tidak akan pernah puas. Kita lihat zaman sekarang, sudah kaya, sudah punya kedudukan, masih pengen lebih lagi. Udah kaya, udah punya pangkat, udah ternama, pengen presiden. Sampai ada yang berulang-ulang mencalonkan diri presiden. Itu contohnya, orang gak pernah puas. Dan banyak lagi contohnya. Kita juga tidak akan pernah puas. Kita yang sudah punya motor pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen mobil yang lebih bagus lagi. Udah punya rumah, pengen lagi punya rumah lagi. Ya kan? Gak pernah puas. Kalau kita hanya ingin mencari kehidupan di dunia ini, Rasul Paulus berkata, kita adalah orang yang paling malang. Jangan sampai kita orang Kristen seperti orang-orang yang malang, yang hanya fokus di dunia ini. Nah, Alkitab akan mengajari kita supaya kita bisa menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik. Ini kuncinya. Perhatikan Alkitabnya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita pengen menikmati hidup, melihat hidup kita, melihat hari-hari yang baik, ya, kita boleh menikmati hidup ini. Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjaga lidah, ya. Alkitab ayat yang lain ada menjelaskan, bahkan Pak Isa pernah sampaikan tentang dosa karena lidah. Kita harus menjaga lidah. Menjaga lidah ini artinya menjaga ucapan, menjaga perkataan, ya. Karena tadi sudah saya awali bahwa perkataan itu, firman Tuhan itu ada kuasanya. Kita setelah jadi orang-orang percaya, hati-hati dalam berbicara. Karena ucapan kita ini sudah ada kuasanya. Kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Kalau kita memperkatakan di luar firman Tuhan, kalau kita suka ngomongin orang, kalau suka kita memfitnah orang, kalau suka kita memperkatakan yang tidak benar, berdusta, itu adalah hal yang jahat. Kemudian bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, hati-hati dengan hal ini. Jangan suka berbohong, jangan suka menipu. Ini akan mengakibatkan kita tidak bisa melihat hari-hari yang baik yang dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar supaya setiap kita menjaga perkataan kita. Amsal 8 ayat 21 berkata begini. Coba buka Amsal 8 ayat 21. Bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 8 ayat 21. Kita baca sama-sama. Itu Amsal 8 ya? Iya. Sebentar ya. Oh iya, maaf. Amsal 18 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin.
Jadi hidup dan mati kita ini ditentukan oleh lidah kita. Itu sebabnya ayat yang lain berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah kita mengutuk orang. Ya, hati-hati dalam berbicara. Wajar memang dalam hidup ini, sebaik apapun kita, akan ada orang-orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita kesal. Akan ada hal-hal yang membuat kita ingin ngomongin orang. Ya, akan ada hal-hal yang membuat kita benci, kesal sama orang. Baik ke keluarga, baik dengan sesama jemaat, kepada pendeta, kepada teman, dan semuanya akan ada. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kita harus menjaga lidah kita. Jadi tentang kita mau hidup atau mau mati, itu ditentukan oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Itu sebabnya gunakan lidah kita ini untuk memuji Tuhan. Amin. Gunakan lidah kita ini, perkataan kita menyemangatin orang, memotivasi orang, memberi jalan keluar. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan, tulisan yang dituliskan Rasul Paulus, semuanya menguatkan jemaat. Ya, gak ada kata-kata yang melemahkan orang. Nah, tetapi dalam hidup ini kita juga harus berusaha supaya kita ini jangan jadi bahan omongan orang. Ya. Itu sebabnya jaga nama baik. Saya sudah pernah sampaikan, nama baik harus dijaga. Jangan karena kecerobohan kita, nama baik kita jadi rusak. Jaga nama baik. Apalagi kita yang mungkin yang melakukan kredit, ya. Misalnya kredit handphone, kredit motor. Kalau memang kamu sudah kredit, usahakan jaga nama baikmu. Saya berusaha, walaupun sekarang ini masih kredit, ya, saya berusaha ingin melunasinya dengan baik. Karena begitu itu nanti tidak lunas, nama kita akan dicoret, ya. KTP kita, nama kita yang sudah, pokoknya rusaklah, dibuat oleh sistem. Nah, kemudian itu hanya sistem secara ini, ya, secara kredit lah. Kemudian dalam hal lain, kita harus jaga nama baik. Jangan sampai kita terkenal orang yang suka menipu, yang suka berbohong. Karena ini akan mempengaruhi kemajuan hidup kita. Ya, ini akan mempengaruhi kerohanian kita. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kalau kita ingin melihat hari hidup kita lebih baik ke depan, semuanya harus menjaga perkataan. Amin. Perkatakanlah hal-hal yang baik. Ya. Ada juga ayat Alkitab berkata begini, banyak perkataan, banyak pelanggaran. Banyak perkataan, banyak pelanggaran. Ya. Coba kita buka Alkitab kita dalam Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, kalau kita banyak ngomong, apalagi kita ngomong yang tidak berasal dari firman Tuhan, biasanya akan salah. Ya, sudah banyak contoh di dunia ini. Karena banyak ngomong, akhirnya jadi ada bahan orang
untuk menuntut, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, udah ada undang-undang IT, ya. Hanya bikin status membenci, ujaran kebencian, ada pidananya, ya. Jadi zaman sekarang ini kita semuanya harus menjaga perkataan. Kalau boleh janganlah terlalu banyak ngomong, ya. Kita banyak ngomong ketika kita mau menceritakan firman Tuhan. Biarlah kita banyak ngomong ketika kita mau bersaksi. Biarlah kita banyak ngomong ketika kita mau menyemangatin orang. Jangan kita banyak ngomong karena kita ngomong-ngomongin orang. Itu nggak boleh. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Karena itu akan menambah dosa kita. Ya. Baik, kita kembali ke 1 Petrus 3 tadi. Oh ya, kita kembali ke 1 Petrus 3 tadi ya. Nah, tadi kita sudah belajar supaya kita melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, kita menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kemudian ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Apa yang jahat jauhi, jangan lakukan. Ya. Menipu itu jahat, jangan lakukan. Sombong itu jahat, jangan lakukan. Tidak taat kepada pimpinan kita itu jahat, jangan lakukan. Banyak hal-hal yang jahat, jangan kita lakukan. Itu adalah larangan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan jangan lakukan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Banyak kata-kata jangan dalam Alkitab. Jangan kita lakukan. Ya. Jangan iri hati, jangan lakukan. Banyak. Semua yang jahat kita harus berusaha menjauhinya. Amin. Supaya kita mau melihat hari-hari ke depan kita baik, kita pengen melihat suami kita baik, istri kita baik, masa depan kita baik, anak-anak baik, semuanya baik. Bahkan orang-orang jadi baik sama kita ketika kita menjaga lidah dan menjauhi yang jahat. Amin. Kemudian melakukan yang baik. Di Galatia berkata begini, jangan jemu berbuat baik. Sebab kalau tiba waktunya, kita akan menuainya. Amin. Bahkan Galatia 6 ayat 7 berkata begini. Coba buka Galatia 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Tuhan memang Maha Kasih, tapi Tuhan juga adil. Ya. Tuhan memang mengasihi semua orang, tetapi Dia adil. Orang yang berdosa, Roma 6 ayat 23 adalah maut, pasti dihukum. Hati-hati ya dalam hidup ini. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang baik, kita akan menuai yang baik. Amin. Saya punya kesaksian, pengalaman 5 tahun yang lalu ketika saya masih di Medan, ya. Saya ingat banget masih pelayanan sama ibu rohani saya yang kemarin yayasan itu. Saya dulu pertama kali mengenal Tuhan, pertama bertobat, selalu ingin melakukan hal-hal yang baik. Ya, bukti bahwa saya itu sudah dikasihi Tuhan, sudah diampuni, sudah diselamatkan Tuhan lah, seperti itu. Nah, saya dulu kalau lihat orang-orang stres yang di jalan itu ya, yang di lampu merah, yang rambutnya sudah panjang, udah gimbal, udah bertahun-tahun gak pernah mandi kayaknya. Waktu itu saya pulang gereja,
Saya pulang gereja, saya datangin dia. Bau banget, bau bener dia. Sampai saya mau muntah. Bayangin udah orang gila yang di jalanan itu ya. Kulitnya aja udah kayak kulit tanah semua. Kukunya hitam panjang. Ya. Kemudian rambutnya udah gimbal-gimbal begini, bau benar. Tetapi ketika waktu itu ada kasih Tuhan dalam hati saya datangin dia. Ada seperti bisikan Roh Kudus ya dalam hati saya datangin. Memang dia bau ya, walaupun kita mengasihi Tuhan, rasa bau gak pernah hilang ya. Kemudian saya peluk dia. Ketika saya peluk dia nangis, air matanya bercucuran seperti ini. Waktu itu saya tepat juga karena dia bau, memang sering sekali saya pengen menghindar, mau muntah ya. Tapi semakin saya peluk makin nangis. Kemudian di Medan itu kan banyak beca motor ya, beca motor. Kemudian saya bawa beca, kami berdua di beca itu saya bawa ke yayasan. Itulah ibu rohani saya kemarin saksinya ya. Saya bawa ke yayasan. Saya dulu di Medan itu melayani orang-orang stres, orang-orang gila di sana ya, yang saya layani. Dan banyaklah orang-orang gila di sana. Ketika saya bawa orang stres ini, orang gila yang di jalanan ini, orang-orang gila yang di yayasan ini bilang begini. Itu saya dipanggil di sana Bang Richard. Itu Bang Richard bawa orang gila katanya. Padahal dia pun orang gila. Itulah manusia. Ya. Orang gilanya bilang begini, itu Bang Richard bawa orang gila katanya. Kemudian saya bawa dia, saya mohon maaf saya telanjangin ya, saya mandikan, saya gosok semua badannya kayak nyuci baju saya buat ya. Saya brus semua. Rambutnya juga saya juga bisa motong rambut ya. Saya cukur rambutnya rapi. Masih ingat kan yang siapa dulu yang gemuk itu? Yang pernah kita pangkas juga di sini. Bukan Simo. Yang dulu yang di kursi roda kan pernah kita bawa. Jeffrey ya, yang rambutnya dulu begini gemuk banget ya. Ya waktu itu kan pernah saya potong juga rambutnya kan. Nah singkat cerita saya bawa dia ke yayasan. Saya brus, saya mandikan semua segala macam saya bersihin. Kemudian saya kasih baju saya yang paling bagus. Ya. Waktu itu menjelang hari Natal, saya bawa dia ikut ibadah. Orang yang stres yang di jalan udah nggak dikenal orang lah, ya. Saya kasih baju yang terbagus, kemudian rapi, saya buat minyak rambut, saya parfumin, wangi lah dia. Tapi memang gilanya masih ada. Dia ketawa-ketawa. Orang pun jadi heran, itu kenapa katanya? Gak apa-apa, saya peluk-peluk dia. Nah, kemudian orang-orang gila yang ada yayasan itu juga heran. Dan singkat cerita sampai ibu rohani saya bilang, kamu harus sabar nakku. Boleh kita melayani yang begini tapi jangan menggebu-gebu. Maksudnya jangan terlalu inilah. Kita lihat aja nanti katanya. Nah, singkat cerita pas perayaan Natal orang nggak tahu kalau dia orang stres. Ya, udah rapi, udah bersih lah semua. Nah, kemudian 2 hari kemudian waktu itu saya ada pelayanan, tiba-tiba dia melarikan diri. Orang gila yang saya bersihkan itu melarikan diri. Dia kembali ke lampu merah persimpangan itu. Dia sambil waktu itu dikerumunin orang. Karena dia suka gangguin orang yang jualan ya. Kemudian tapi dia masih tetap pakai baju yang saya kasih. Dia sambil makan-makan goreng dikerumunin orang. Terus saya bilang, "Ada apa ini?" Saya bilang, "Saya lihat dia dikerumunin orang." Kemudian saya peluk. Dia malah begitu saya peluk dia tenang. Saya bawa lagi. Orang-orang bilang, "Ini dulu yang rambutnya yang gondrong itu yang dulu." Itulah cerita mereka ya. Nah, saya mau bersaksi di sini, itulah hal yang baik yang pernah saya lakukan. Dan mungkin ada banyak lagi ya. Saya bukan mau menyombongkan diri, tetapi hal-hal yang baik yang pernah saya lakukan dulu 5 tahun yang lalu, saya bersyukur hal-hal yang baik juga saya tuai saat ini. Amin. Dan itulah baiknya Tuhan. Kalau saya bersaksi ya, saya tadinya nggak tamat sekolah, tapi ada aja orang yang baik sama saya. Udah, kamu semangat aja, sekolah musik, berangkat ke Bandung. Kemudian kamu pakai C nih, uangnya nih, bayarin. Ke sekolah Alkitab disponsorin. Akhirnya saya yang dulunya nggak tamat sekolah ini bisa sampai sarjana. Dan untuk kemuliaan Tuhan, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang baik, termasuk jemaat Tuhan di sini orang-orang yang baik. Amin.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan membalas apa yang baik-baik yang pernah kita lakukan. Saya bersyukur juga bisa bertemu dengan keluarga Pak Ishak ya, yang puji Tuhan dikenal orang juga baik. Akhirnya Tuhan akan pertemuan kita dengan orang-orang yang baik. Apa yang kita tabur yang baik dahulu, kita tuai. Amin. Itulah dalam firman Tuhan. Dan banyak lagi hal-hal yang baik yang saya lakukan, dan sekarang saya sedang menuainya. Tetapi demikian juga sebaliknya, saya dulu pernah melakukan hal yang tidak baik. Waktu itu saya sudah dibaptis, saya sudah kenal Yesus, tapi saya coba-coba lagi hidup dalam dosa. Dan akibatnya sampai saya masuk penjara. Jadi saya sebelum masuk penjara, saya sudah dibaptis, sudah terima Yesus. Tetapi karena saya main-main lagi dengan dosa, masih suka main biliar, masih suka lagi bergaul bebas, akhirnya masih suka bergaul sama orang yang suka merampok, akhirnya saya masuk penjara. Hal yang tidak baik yang saya lakukan, saya tuai. Itulah hidup. Itu sebabnya di dunia ini berlomba-lombalah menabur yang baik-baik. Amin. Hidup waktu kita ini terbatas. Waktu dan kesempatan, umur kita terbatas. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, lakukan yang baik. Ya, kalau di Wahyu dikatakan begini, ketika kita nanti menghadap Tuhan, ketika nanti sudah kita meninggal, yang kita bawa bukan gelar kita, bukan harta kita, bukan kedudukan kita. Yang Tuhan tuntut nanti adalah iman dan perbuatan. Makanya di Wahyu 14 ayat 13 berkata, iman dan perbuatan kita akan menyertai kita nanti setelah kita mati. Itu sebabnya dari sekarang berusahalah melakukan yang baik. Amin. Ketika saudara dengan sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan, gereja di tempat ini, itu dulu yang saya lakukan. Saudara belajar melakukan itu. Menabur, ketika kita menabur, kita tidak langsung menuai. Ya. Tetapi ketika menabur itu ada prosesnya, saudara. Ada satu ayat Alkitab bilang begini. Coba kita buka. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Selama bumi masih ada, bumi masih ada kan sekarang kan? Kita sedang berada di bumi, ya. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berarti masa menabur dan masa menuai itu tetap masih ada. Taburlah hal-hal yang baik. Tabur kasih, ya. Tabur rasa peduli sama orang. Kemudian tabur kerendahan hati. Kerendahan hati Alkitab berkata mendahului kehormatan. Kalau kita rendah hati, one day suatu saat kita akan dihormati orang. Saya melihat karakter dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi ya. Dia menjadi presiden, dia menjadi orang yang dihormati. Modal dia hanya apa? Hanya rendah hati dan bekerja keras. Itu doang. Dan kerendahan hatinya dan kerja kerasnya inilah membuktikan prestasi dalam hidupnya. Kita harus belajar rendah hati. Tabur semua yang baik-baik, ya. Tabur ketaatan. Pokoknya yang baik-baik taburlah. Kita sudah tahu itu. Dan kita indah pada waktunya kita akan menuainya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita kembali ke 1 Petrus 3 tadi. Ya,
1 Petrus 3 tadi. Nah, yang kelima, ia harus mencari perdamaian. Kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Ya, saya walaupun hamba Tuhan, kadang bisa benci loh, bisa emosi, bisa kesal sama orang yang sudah tidak menghargai kita. Ya, saudara juga mungkin begitu. Ketika ada orang yang melakukan hal yang curang, kita bisa jadi kesal sama dia. Tetapi Alkitab mengajarin kita harus mencari perdamaian. Kalau kita sampai benci sama orang, hati kita sudah tidak ada damai lagi. Ya. Dan untuk berdamai itu butuh pengorbanan, korban perasaan. Hari Kamis yang lalu kita Komsel Pak Isa ada sampaikan kesaksian pernah kasih sakit hati sama orang waktu dalam bisnis ya. Kemudian ketika dia mengampuni akhirnya plong. Ya. Nah, mengampuni bahkan Midun ya. Midun kemarin bercerita dia juga ada sakit hati sama keluarganya di kampung. Sekarang Midun masih sakit hati enggak? Tepuk tangan dulu buat Midun. Ya. Kemarin dia sampai nangis, tapi setelah kita doakan sekarang Midun makin fresh, makin segar ya. Jangan sampai ada kebencian lagi dalam hatimu. Karena kebencian, sakit hati, iri hati itu akan merusak hati kita sehingga tidak bisa mengalami damai sejahtera. Harus berdamai dengan semua orang. Memang berat. Memang namanya juga berkorban. Ada yang harus kita lepaskan, ya. Saya juga mengalami itu. Tetapi kasih, pengorbanan itu harus dibuktikan. Mengampuni tidak boleh hanya cukup di mulut, tapi harus disertai dengan perbuatan. Dalam hidup ini kita harus melakukan firman Tuhan. Karena apa yang kita lakukan kita akan tuai. Kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Mungkin dengan ada keluarga kita ya, atau ada orang lain, ada teman kita, ada sahabat kita. Ya. Kalau ada yang membuat kita emosi, kesal segala macam, belajarlah berdamai. Amin. Sebab kalau kita hidup ini yang paling indah, kemarin dikatakan oleh Pendeta Dharma, masih ingat kan? Yang kemarin itu dia bilang hidup yang paling indah kalau tidak punya utang dan tidak punya musuh. Ya. Jadi kalau punya utang bayarlah. Kalau punya musuh berdamailah. Supaya kita bisa menjalani hidup yang indah. Amin. Berusahalah hidup berdamai dengan semua orang. Sebab kalau kita masih simpan-simpan sakit hati, itu akibatnya ada. Orang yang dalam hatinya masih ada sakit hati, sama seperti Kain, ketika dia sakit hati, kesal, kok adik saya persembahan saya diterima, saya enggak. Orang yang sakit hati akan kelihatan mukanya akan muram, sukacitanya berkurang. Ya, hati-hati dengan hal ini. Alkitab berkata, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mengakui pasti diampuni Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu setiap hari Minggu kita sudah dengar firman Tuhan. Apa yang sudah kita tahu, mari kita lakukan. Supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Hidup kita semakin berubah, hidup kita semakin lebih baik. Ada hal-hal yang kita lakukan tadi. Yang pertama tadi, menjaga lidah terhadap penjahat. Kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Menjaga lidah terhadap yang jahat, bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, itu sama aja lah itu ya. Kemudian yang kedua, menjauhi yang jahat. Yang ketiga, melakukan yang baik. Yang keempat, mencari perdamaian. Yang keempat ini kita lakukan, percayalah,
firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita lakukan, akan ada kuasa yang menyertai kita. Amin. Mulailah menjaga perkataan, ya. Mulailah kurangi berbicara. Tetapi banyaklah bicara ketika kau mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Kemudian kurangin kata-kata buat berstatus yang tidak baik. Itu tidak boleh, ya. Kemudian melakukan yang baik, apa yang baik-baik lakukanlah. Kemudian berusahalah berdamai dengan semua orang. Sekalipun orang itu membuat kita harus bisa menyukai apa yang tidak kita sukai. Kita juga harus bisa mengampuni sekalipun memang tidak pantas diampuni. Karena itulah firman Tuhan. Sehingga kita semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Baik, ayat penutup kita buka Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Firman adalah apa yang ada dalam Alkitab kita. Ya, kalau kita meremehkannya, kita akan menanggung. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya ya. Kalau kita sudah tahu firman, harus melakukan sesuai firman, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita meremehkan hamba Tuhan, kita meremehkan peraturan-peraturan yang ada akibatnya. Tetapi itulah baik dari Tuhan. Setiap ada yang tidak baik, Tuhan kasih tahu jalan keluarnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan, akan menerima upah. Kalau di ayat yang lain berkata upah, ya. Kita ini kan hamba Tuhan, ya. Berarti kalau kita hamba, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Dalam Alkitab dijelaskan hubungan manusia dengan Tuhan itu ada berbagai macam. Ada berbagai macam perumpamaan. Anak dan bapa, sahabat dengan sahabat, ya. Kemudian mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, tuan dan hamba, domba dan gembala, banyak sekali diumpamakan hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satunya adalah hamba dan tuan. Ketika kita jadi hamba Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil. Amin. Dia tahu bagaimana cara mengupahi kita. Itu sebabnya ada cerita di Alkitab, ada yang sudah bekerja sejam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Tuhan yang punya hak memberikan upah kepada tempat ini. Yang jam 9 komplain, yang jam 12 komplain, yang jam 3 komplain. Tetapi Tuhan bilang, "Amang ada hakmu." Artinya gini, setiap kita melakukan firman Tuhan, setia beribadah, ya, setia berdoa, baca Alkitab, ini semua diperhitungkan Tuhan. Itu sebabnya bagi jemaat Tuhan yang sudah melakukan yang baik-baik, ya, khususnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, lakukanlah dengan baik, gak ada sia-sia. Amin. Kalau kita setia beribadah, minggu yang lalu kita dengar dari pendeta Lefrin, ya, dia bilang bahwa di dalam ibadah itu ada janji Tuhan untuk hidup di ini dan hidup yang akan datang. Biarlah kita semuanya jangan meremehkan firman Tuhan, jangan masa bodoh dengan hal-hal yang dari Tuhan, supaya kita tidak menanggung akibatnya. Ya, pesan saya juga buat semuanya sini yang pelayan-pelayan Tuhan, yang sudah tahu firman Tuhan, jangan anggap remeh. Ini jelas. Kalau sudah katakan Tuhan iya, pasti iya. Tuhan katakan tidak, pasti tidak. Ya, kalau kita meremehkan, ada akibatnya. Biarlah malam hari ini kita semuanya jadi pendengar dan pelaku firman. Amin. Baik, mari kita berdoa.
Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Bapakku, haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, haleluya, haleluya. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan hidup kami Yesus, sesuai kehendak-Mu. Kiara lana namaya sikiara lana namaya lana namaya sana. Kiara lana namaya siapa lana namaya sana. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah
tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa yang kami tabur, kami akan tuai Tuhan. Kami mau belajar menjaga perkataan kami Tuhan. Kami juga mau berusaha menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian dengan semua orang. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga belajar untuk menghargai firman-Mu. Kami tidak mau meremehkan firman-Mu.